بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سيد أحمد الثقفي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kemarin kita terakhir membahas konteksnya tentang bahwa semua mutaakhirin itu aqwalnya setara sehingga bisa diamalkan semuanya. Maksud mutaakhirin itu adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan murid-muridnya. Itu silahkan diamalkan semuanya. Seperti Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ar-Ramli, Al-Khatib Asy-Syirbini dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil qada'i min at-tuhfati ma nassuhu fil khadimi. Dalam bab qada dari kitab Tuhfah, ma nassuhu ada keterangan yang berbunyi fil khadim, yang berbunyi, bunyinya seperti apa keterangannya? Fil khadim dalam kitab Al-Khadim. Apa itu kitab Al-Khadim? Kitab Khadim Ar-Raudhah wal Minhaj, tulisan Imam Zarkashi. An ba'dil muhtatin, dari sebagian ulama yang ihtiyat. Al-aula, yang lebih utama, liman buliya, bagi orang yang dibuli. Bukan dibuli ya, diuji. Liman buliya, bagi orang yang diuji, diwaswasin dengan waswas. Al-akhdhu, yang lebih utama dia mengambil qaul bil akhaf, yang lebih ringan, warrukhasi, dan mengambil rukhsah li'alla yazdada, supaya waswasnya tidak bertambah. Fayakhruju 'ani syar'i, maka kalau waswasnya bertambah bisa jadi dia keluar 'ani syar'i, dari syariat. Walididdihi, ai walididdi man buliya biwaswasin. Walididdihi walididdi man buliya biwaswasin, bagi orang yang tidak diuji dengan waswas. Al-akhdhu bil athqal, dia lebih baik mengambil kaul yang lebih berat, li'alla yakhruja ila al-ibahah, supaya dia tidak keluar ketika dia tidak mengambil yang athqal, ila al-ibahati, kepada ibahah. Wa qad naqala dzalika al-faqihul 'allamatu sayyidu Abdurrahman ibn Abdillah bil faqih alawi wa ibnul Jamal wa aqarrahu, ya. Qaul tadi dinukil oleh dua ulama tadi, dan wa aqarrahu, dan menguatkannya. Wa huwa alladzi yamilu ilaihi al-faqih, dan qaul itulah yang condong kepada qaul tersebut al-faqih, yaitu saya pribadi, kata penulis, tapi bukan penulis kitab ini, tapi Intaha Al-Qurdi, maksudnya adalah Imam Al-Qurdi dalam kitab Fawaid Madaniyah. Wasu'ila sayyiduna al-imamul 'allamatu sayyidu Abdurrahmani bil faqih amma idza ikhtalafa Ibnu Hajar wa mu'asiruhu. Sayyid Imam Abdurrahman bil faqih ditanya, bagaimana kalau berbeda pendapat Ibnu Hajar dan orang-orang yang sezaman dengannya, seperti Syamsuddin Ar-Ramli, Al-Khatib Asy-Syirbini, Syihabuddin Ar-Ramli, dan lain-lain. Faqala, maka Sayyid Abdurrahman menjawab, i'zil al-hazza, ya, lepaskanlah bagian dirimu, wa tama'a, dan ketamakan, wa qallid man syi'ta, ikutilah yang kamu mau, fa innahum akfa, sesungguhnya mereka itu setara semuanya. Wa nuqila 'anil imamil 'allamati Sayyid Hamid ibni Umar Hamidin anna mu'tamada salafina al-alawiyyin, dinukil dari Imam Sayyid Hamid bin Umar
bahwasannya mu'tamad yang jadi pegangan salafin al-alawiyyin, ya sadah alawiyah terdahulu fil fiqh, dalam kitab fikih, maqalahu asy-Syaikh Ibnu Hajar, itu yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Walaysa dzalika li kathrati ilmihi, tapi hal tersebut bukan karena banyaknya ilmu Syekh Ibnu Hajar. Fa inna Syekh Abdullah ba Makhramah, karena sesungguhnya Syekh Abdullah ba Makhramah awsa'u ilman minhu, ilmunya lebih luas dari Syekh Ibnu Hajar. Walakin, akan tetapi walakin Ibnu Hajarin, akan tapi Ibnu Hajar lahu itrakun qawiyun, dia punya nalar yang kuat, ahsanu minhu, yang lebih baik dibandingkan Syekh Abdullah ba Makhramah. Bal wa min ghairihi, bahkan dari selain Syekh Abdullah ba Makhramah, minal fuqaha'il musannifin, dari golongan fuqaha, para penulis kitab. Falidha, oleh karena itu, ya, falidha kembali ke Ibnu Hajar, lahu idrakun qawi. Falidha, oleh karena itu, oleh karena Ibnu Hajar itu lahu idrakun qawi, i'tamadahu salafuna bitarimin, berpeganglah kepada Imam Ibnu Hajar salafuna, ya sadah alawiyah terdahulu, bitarim, yang ada di Tarim. Wa fil i'abi, dalam kitab al-i'ab, nah, kemarin kitab al-i'ab itu tulisan siapa? Tulisan al-Muzajjad. Annama qawiya mudrakuhu huwal mutaqaddim, yang kuat dalilnya, nalarnya, penalarannya, huwal mutaqaddim, itu yang didahulukan, anil muhaqqiqin, dari ulama-ulama ahli tahqiq. Wa in lam yaqul bihi illa wahidun, meskipun tidak diucapkan, ya, hi kembali ke ma qawiya mudrakuhu illa wahidun, kecuali satu ulama. Au khalafa kalamal aktsarina, atau meskipun kaul tadi berbeda dengan ucapan kebanyakan ulama. Wa min thamma, ya oleh karena itu, sama ini kembali kemana? Wa min sama ai wa min kauni ma qawiya mudrakuhu wal mutaqaddim, ya. Oleh karena yang nalarnya kuat itu yang didahulukan, wa faqal ashabu ala kathratihim, maka ashabu Syafi'i meskipun banyak, mereka sepakat asy-Syafi'iyyah, kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fi masaila, dalam permasalahan-permasalahan, infarada biha, yang menyendiri siapa Imam Syafi'i, biha, dengan masalah tersebut, menyendiri an aktsaril a'immati, dari kebanyakan ulama, nazaran, karena memandang ila quwwati mudrakihi, kepada kuatnya penalaran dan dalil dan wajhud dilalah dan cara istinbat Imam Syafi'i. Di antaranya contohnya, misalkan dalam mazhab Syafi'i, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengatakan sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamdu. Itu permasalahan yang tidak diucapkan oleh mazhab manapun selain Imam Syafi'i. Jadi hanya Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Padahal dalilnya, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum ucapkan rabbana walakal hamdu. Dalilnya begitu kan hadisnya. Kok Imam Syafi'i malah mengatakan makmum ucapkan sami Allahu liman hamidah baru rabbana walakal hamdu? Pilih Imam Syafi'i atau pilih hadis? Gitu ya. Nah, itu diantara permasalahan yang infarada bihal Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu? Ada alasannya. Karena gini, misalkan kalau kita sebagai guru kemudian jadi imam sholat, kemudian makmum kita sebagai murid-murid kita itu yang jadi makmum melakukan kesalahan, itu yang disinggung kesalahannya doang atau sesuatu yang sudah mereka lakukan? Yang salah doang kan? Misalkan makmum tidak melakukan ini, pasti yang ditegur, kamu belum melakukan ini, kan gitu. Enggak semuanya, enggak. Misalkan si makmum, misalkan yang makmum tidak mengucapkan, misalkan makmum apa misalkan apa yang kedengaran imam ya? Pokoknya ya. Misalkan perempuan tidak seperti ini, ya imam salah, perempuan kan begini, nah, tidak mengucapkan subhanallah,
Nah, ada perempuan mengucapkan subhanallah. Nanti kira-kira sebagai guru setelah berjamaah, dia otomatis ngomong begini, kamu jangan bilang subhanallah, kamu cukup tepuk tangan. Cukup begitu kan? Nggak perlu bilang kamu bilang sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar ketika berpindah dari rukun ke rukun lain. Dan kalau imam salah kamu begini. Dalam artian semua disinggung, padahal semua itu sudah dilakukan makmum. Kan nggak mungkin. Sama begitu. Rasulullah mengatakan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kenapa yang disebut rabbana walakal hamdu? Karena para sahabatnya sudah mengucapkan sami Allah. Karena para sahabat yang jadi makmum Rasulullah sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Enggak mungkin ketika mereka sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidahnya diulang lagi, kemudian disuruh rabbana walakal hamdu, kan enggak mungkin. Nah, karena istinbat seperti itu dari Imam Syafi'i terhadap hadis tadi, maka Imam Syafi'i mengatakan makmum ucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Loh, di hadisnya makmum enggak perlu sami Allah. Nah, di hadisnya makmum tidak sami Allahu liman hamidah karena para sahabat sudah mengucapkan itu, sehingga tidak disinggung oleh Nabi. Yang disinggung adalah yang belum diucapkan, yaitu rabbana walakal hamdu. Nah, begitu. Itulah imam kita semua. Qala al-Qurdi, Imam Qurdi, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi mengatakan, na'am, memang waqa'a fi kalamihim hatta tuhfati wan nihayati masailu. Nah, ini na'am nih isinya apa? Na'am ini, na'am memang, ya, memang di atas membahas bahwa semua mutaakhirin itu setara gitu kan ya. Na'am memang qallid man syi'ta, memang kamu boleh mengikuti siapapun gitu. Na'am yajuzu taqlidu man syi'na minal mutaakhirin, atau na'am yajuzu taqlidu man syi'ta minal mutaakhirin. Ya. Tapi meskipun begitu waqa'a fi kalamihim, terdapat dalam ucapan mutaakhirin itu hatta tuhfati, bahkan tuhfah wa nihayati dan nihayah masailu, berbagai permasalahan min qabilil ghalat, yang dianggap merupakan kesalahan. Ya, meskipun boleh mengikuti semua mutaakhirin, tapi kita harus ingat bahwa di sebagian ucapan ulama mutaakhirin, meskipun itu kitab tuhfah dan nihayah, ada beberapa permasalahan min qabilil ghalat yang dianggap sebagai ghalat, awid dhaif, atau bahkan lemah, al-wadhih ad-du'fi, yang jelas lemahnya. Fala yajuzul ifta'u biha, maka tidak boleh difatwakan gitu mutlaqan, secara mutlak. Wa qad awdahtu jumlatan minha, dan telah aku jelaskan sekelompok minha dari masail min qabilil ghalat tadi fi kitabi, dalam kitabku Al-Fawaidil Madaniyati, kitab fawaid madaniyah. Ini perlu dibaca ya. Fi man yufta bi qawlihi min mutaakhiri sadati Syafi'iyah. Ya, permasalahan ini di fawaid madaniyah ini permasalahan yang lumayan langka. Jadi beliau mengumpulkan semua permasalahan dalam tuhfah dan nihayah yang dianggap min qabilil ghalat dan tidak boleh difatwakan. Itu jarang terkumpul dalam satu kitab. Bima lam aqif ala man sabaqani ilaihi. Bima, ya, bima ta'alluq kepada awdahtu. Ya, sudah aku jelaskan, bima dengan penjelasan, lam aqif ala man sabaqani ilaihi, yang belum pernah saya lihat penjelasan tersebut dari orang sebelumku. Fal yuraji'hu, ya, maka hendaknya dirujuk oleh man arada al-ihatata bidzalika, oleh orang yang ingin mengetahui bidzalika, ai dzalika kembali ke masail min qabilil ghalat. Fa innahu, maka sesungguhnya malam aqif ala man sabaqani itu, ya, jama'a fa'au'a. Nah, masalah itu sudah masalah yang aku tulis di situ sudah jamaah fa'awa, sudah mengumpulkan dan meliput semuanya. Aku kata Said Ahmad As-Saqaf, saya berkata, pendapat saya, yang bagi likulli faqihin, malah seharusnya, seyogyanya setiap orang faqih al-wuqufu, membaca ala hadhil masail, kepada masalah ini, allati waqa'at min kalamihim, yang
terdapat pada ucapan ulama min qabilil ghalati berupa kesalahan awil dha'ifil wadhihid dha'fi atau yang lemah banget. Bal, nah ini nih, bahkan kata penulis kitab ini, lau qila biwujubi dzalik, kalau dikatakan hal tersebut wajib, ya hal tersebut maksudnya al-wuquf ala hadhil masail ala kulli muftin, ya wajib membaca masalah tersebut bagi semua mufti, li'alla yaqa fil ifta bi syai'in minha, supaya ketika berfatwa tidak terjatuh kepada masail-masail yang ghalat tadi. Lam yab'ud, kalau diucapkan seperti itu maka lam yab'ud, tidak jauh. Artinya bahkan kalau ada yang bilang wajib itu masih bisa diterima gitu. Bahkan kalau ada yang bilang wajib menghafal masalah-masalah tadi itu bisa diterima. Wa su'ilal 'allamatu sayyidu Umar al-Basri an tawafuq ibaratil mughni wa tuhfati wan nihayah. Sayyid Umar al-Basri ditanya tentang kenapa ini ibarat-ibarat dalam kitab Mughni dan Tuhfah dan Nihayah itu mirip-mirip. Hal dzalika min wad'il hafiri 'ala al-hafir, apakah hal tersebut dzalika kembali ke tawafuq ibaratil Mughni. Min wad'il hafiri 'ala al-hafir, apakah itu termasuk wad'ul hafir 'ala al-hafir, ya. Itu ungkapan dalam bahasa Arab yang maknanya kebetulan. Apakah itu kebetulan? Ya. Kalau pengen ungkapan yang bagus, min wad'il hafiri 'ala al-hafir. Au istimda di ba'dihi min ba'din, ataukah hal tersebut karena sebagian penulis mengambil dari sebagian yang lain, ya, penulis 3 kitab tadi. Fa ajaba, maka Sayyid Umar al-Basri menjawab rahimahullah biqaulihi syarhul khatib asy-Syirbini, ya, syarahnya al-Khatib asy-Syirbini yaitu Mughnil Muhtaj, majmu'un min khulasati syuruhil minhaj, merupakan kumpulan dari ringkasan syarah-syarah minhaj ma'a tawasyuhihi, sambil ditambahi keterangan, ya, min fawaida, dari faidah-faidah min taswanifi Syekhul Islam Zakaria, dari karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa huwa muqaddamun 'ala tuhfati, atau mutaqaddimun, ya. Dan Mughni itu mendahului Tuhfah dari segi karangannya, ya, ditulis mendahului Tuhfah. Wa sahibuhu, sedangkan penulis kitab Mughni yaitu Al-Khatib asy-Syirbini fi martabati masyayikh Syekhul Islam Ibnu Hajar, itu kedudukannya itu setara dari segi zaman, setara dengan guru-gurunya Ibnu Hajar, li'annahu aqdamu minhu tabaqatan, karena Khatib Syirbini itu lebih dahulu daripada Ibnu Hajar dari segi tingkatan zamannya. Karena Khatib Syirbini itu lebih tua dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu barengannya dengan Muhammad Ar-Ramli. Khatib Syirbini itu lebih tua umurnya, tidak beda jauh dengan Syihabuddin Ar-Ramli. Bahkan pernah berguru ke Syekhul Islam Zakaria juga. Wa amma shahibun nihayah, adapun penulis kitab Nihayah yaitu Muhammad Ar-Ramli, ya, bedakan antara Syihabuddin Ar-Ramli dengan Syamsuddin Ar-Ramli. Syihabuddin bapaknya, Syamsuddin anaknya, penulis Nihayah itu anaknya. Jadi ya, faedah penting juga, ulama yang namanya Muhammad biasanya dijuluki Syamsuddin. Ulama yang namanya Ahmad biasanya dijuluki Syihabuddin. Gitu ya. Amma shahibun nihayah, adapun penulis kitab Nihayah itu Syamsuddin Ar-Ramli, falladzi zahara li hadzal faqir, maka yang nampak dari orang fakir ini, maksudnya al-faqir Sayyid Umar al-Basri, min sabrihi, dari istiqra'nya, dari pembacaannya, annahu, bahwasannya penulis Nihayah itu fi rubu'il awal, pada seperempat pertama, yumashi Syekh Al-Khatib asy-Syirbini, itu menyamai Syekh Khatib Syirbini, wa yuwashshihu min at-Tuhfah, dan menambahkan keterangan dari Tuhfah, wa min fawaidi walidihi, dan dari faidah-faidah bapaknya, ya, bapaknya penulis Nihayah, siapa itu? Syihabuddin Ar-Ramli. Wa ghairi dzalika, dan selain hal tersebut, dzalika kembali ke Tuhfah dan fawaid walidihi. Wa fi thalathatil arba', ya, dari 3/4 sisanya, yumashi Tuhfata, menyamai Tuhfah, wa yuwashshihu min ghairiha, dan menambahkan keterangan dari selain Tuhfah. Intaha
Qala Al-Qurdi berkata ba'da naqlihi dzalika, setelah ia menukil dzalika kembali ke qaul tadi, Imam Qurdi berkata, wa aqulu, dan aku berkata, inna Ibnu Hajar yastamidu katsiran fi tuhfati min hasyati syaikhihi, bahwasanya Ibnu Hajar itu dalam kitab Tuhfah sangat banyak mengambil min hasyati syaikhihi, dari hasyah gurunya yaitu Ibni Abdul Haq, hasyah beliau terhadap ala syarhil minhaj. Di situ manhaj atau minhaj? Minhaj. Lil Jalalil Mahalli, ya tulisannya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu kan Zuratibin, wal Khatibi dan Al-Khatib. Wal Khatibu, sedangkan Imam Khatib fil Mughni, dalam kitab Mughni, yastamidu katsiran min kalami syaikhihi, itu banyak mengambil dari ucapan gurunya yaitu Syihabuddin Ar-Ramli. Wa min syarhi Ibni Syuhbah, dan dari syarah Ibnu Syuhbah Al-Kabir yang besar, alal minhaj, kepada minhaj, kama yaqdi bidzalika as-sibru atau as-sabru, sebagaimana hal tersebut diputuskan melalui istiqra atau pembacaan. Al-Faslu Tsani, pasal kedua, fi dzikri syai'in min, itu pasal pertama sudah selesai membicarakan tentang bermadhab secara umum, ya, dan kitab-kitab madhab Syafi'i, taklid dan lain-lain. Pasal kedua itu khusus membahas tentang istilah madhab. Fi dzikri syai'in min istilahi fuqaha asy-Syafi'iyyah fi ibaratihim, ya, dalam menyebutkan beberapa dari istilah fuqaha Syafi'iyah dalam ibarah-ibarahnya, wa ma auda'uhu tayya isyaratihim, dan apa yang mereka sisipkan dalam isyarat-isyarat mereka. I'lam, ketahuilah, annal istilah, bahwasanya istilah itu huwa ittifaqu ta'ifatin, kesepakatan sekelompok orang, ala amrin makhsusin, kepada perkara tertentu, bainahum, di antara mereka. Famin dzalika, famin dzalika, di antara dzalika kembali ke istilah fuqaha Syafi'iyah, annahum, bahwasanya mereka yutliquna al-imam, kalau mereka memutlakan imam, ya artinya al-imam doang secara mutlak. Yuriduna bihi Imam al-Haramain al-Juwainiyah, ya, maka ini maksud adalah Imam Haramain al-Juwaini ibnu Abi Muhammadin, ya, putranya Abu Muhammad al-Juwaini. Wal qadiyah ay annahum yutliquna qadiyah, ya, yuriduna bihil qadiyah Husainan, kalau mereka mutlakan qadiyah maka ini maksud adalah qadiyah Husain. Awil qadiyaini, aw annahum yutliquna al-qadiyaini, fal murad, maka ini maksud bihima Ar-Ruyani, ya, Imam Ruyani penulis Bahrul Madhab, wal Mawardi, dan Imam Al-Mawardi penulis Al-Hawi Al-Kabir. Wa idza atlaqu syariha, kalau mereka mengucapkan asy-syarih mutlak, ya, mu'arrafan, sambil diberi ta'rif pakai alif lam, awish syarih al-muhaqqiq, atau syarih al-muhaqqiq, yuriduna bihil Jalal al-Mahalliyya, maka ini maksud adalah Jalaluddin al-Mahalli, syarih al-Minhaj, penulis syarah al-Minhaj, yaitu Kanzur Raghibin. Haitsu lam yakun lahum istilahun bi khilafihi, tapi, nah ini haitsu ini maksudnya apa? Kalimat asy-syarih, ya, dimaknai Jalaluddin al-Mahalli dalam karangan yang tidak punya istilah yang berbeda sendiri. Ya, kalimat asy-syarih maksudnya adalah Jalaluddin al-Mahalli tidak di semua karangan, karena ada beberapa karangan yang punya istilah tersendiri. Nah, itu haitsu lam yakun lahum istilahun bi khilafihi, kalau posisinya dalam suatu karangan tidak punya istilah yang berbeda dengan istilah tadi. Wa illa ay wa in kana lahum istilahun bi khilafihi, kalau ada suatu karangan yang punya istilah tersendiri, kabni Hajarin, seperti istilahnya Syekh Ibnu Hajar fi Syarhil Irsyad, dalam Syarah Al-Irsyad. Haitsu atlaqa syarih, di Syarhil Irsyad berarti Fathul Jawad dengan al-imdad. Haitsu atlaqa, di mana Ibnu Hajar khusus dalam Syarah Al-Irsyad itu, kalau beliau mengucapkan lafaz asy-syarih, maka yuridu bihil Jauzari, yang dimaksud adalah Al-Jauzari Syarih Al-Irsyad. Wa in qalu syarihun, ya, kalau mereka mengucapkan kalimat syarih tanpa alif lam, fal muradu bihi wahidun minasyurah, maka yang maksud adalah salah satu dari pensyarah di ayyi kitabin kana, terhadap kitab apapun, kama huwa mufadut tankir, sebagaimana hal tersebut merupakan konsekuensi dari lafaz nakirah.
Wala farqa fi dzalika baina tuhfati wa ghairiha, ya tidak ada perbedaan fi dzalika, ya dzalika kembali ke wa in qalu syarihun fal muradu bihi wahidun min asyurrah la farqa fi dzalika baina tuhfati wa ghairiha wa ghairi tuhfah. Khilafan liman qala, berbeda pendapat dengan orang yang berkata innahu yuridu bihi syuhbata, bahwasan karena ada berbeda pendapat dengan orang yang mengatakan, ya ada orang yang mengatakan bahwasanya innahu, ya Ibnu Hajar dalam Tuhfah kalau mengatakan syarih, ya, innahu yuridu syuhbah, maka ini maksud Ibnu Hajar adalah syuhbah. Itu enggak begitu sebenarnya. Wa haitsu qalu, kalau mereka mengatakan qala ba'duhum, Syubah itu Ibnu Qadhi Syubah, penulis syarah Minhaj. Wa haitsu qalu, kalau fuqaha mengatakan qala ba'duhum aw nahwahu atau semisalnya, fahuwa 'ammu min syarihin, maka kalimat tersebut itu lebih umum daripada kalimat syarih. Jadi kalau ba'duhum, ya baik dia penulis syarah ataupun penulis matan ataupun penulis hasyiyah, umum. Wa haitsu qalu qala syaikhani, kalimat qala syaikhani wa nahwahu dan semisalnya, yuriduna bihi mar-rafi'iyya wan nawawiyya, maka dimaksud adalah Imam Rafi'i dan awish syuyukh, lafaz asyuyukh maksudnya adalah huma, ya fahuma, maka maksudnya adalah ar-Rafi'i dan an-Nawawi, was-Subki dan as-Subki. Nah, as-Subki ada dua, ada Taqiyuddin as-Subki, ada Tajuddin as-Subki. Yang dimaksud Subki yang mana ini? Ini sulit. Ini apa namanya? Mencarinya di situ ada keterangannya. Siapa? Siapa? Hah? Taqiyuddin. Ya ya. Wal murad at-taqiyyu subki kama sharraha bihi. Ini keterangan tambahan. Yang dimaksud dengan as-subki di sini adalah at-taqiyyu subki kama sharraha bihi Dr. Abdul Azim Mahmud Muhaqqiq Nihayatil Matlab. Ada di situ ya. Wal ulama yadhkuruna al-ibna bi qayyid at-taj. Itu keterangan dari Al-Qamus Al-Fiqhi. Itu ya. Jadi kalau dimutlakan lafaz as-subki, maka yang dimaksud adalah Taqiyuddin as-Subki, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Abdul Azim Mahmud Pentahqiq Nihayatul Matlab. Kalau Tajuddin, maka biasanya diqayyid Tajuddin as-Subki atau Ibnu Subki gitu. Taqiyuddin as-Subki bapaknya, Tajuddin as-Subki anaknya. Wa haitsu qala Ibnu Hajar Syekhuna, ya kalau Ibnu Hajar berkata Syekhuna, maka yang dimaksud adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa kadzalika Al-Khatib Asy-Syirbini, begitu juga Khatib Syirbini. Wa huwa muradul Jamal Ar-Ramli bi qaulihi asy-Syaikh. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu oleh Ibnu Hajar disebut Syekhuna, begitu juga Khatib Syirbini. Ya, Khatib Syirbini menyebut Syekhul Islam dengan kalimat Syekhuna. Nah, sedangkan Jamaluddin Ar-Ramli menyebut Syekhul Islam dengan kalimat asy-Syaikh. Ya. Muradul Jamal Ar-Ramli biqauli asy-Syaikh. Wa in qala al-Khatib Syaikhi, ya kalau Khatib Syirbini berkata Syaikhi, kalimat Syaikhi, fa muraduhu Syihab Ar-Ramli, maka ini maksud adalah Syihabuddin Ar-Ramli, bukan Muhammad Ar-Ramli, ya. Itu. Wa huwa muradul Jamal Ar-Ramli biqaulihi afta bihi al-walid wa nahwahu, ya. Biqaulihi terhadap afta bihi al-walid wa nahwahu, maf'ul dari qaulihi. Jadi Syihabuddin Ar-Ramli itu disebut oleh Jamaluddin Ar-Ramli atau Muhammad Ar-Ramli dengan afta bihi, dengan walid, dengan kalimat walid. Wa idza qalu la yab'udu kadza, kalau ulama mengatakan la yab'udu kadza fa huwa ihtimalun, maka itu adalah ihtimal. La yab'ud kayak tadi ya. La yab'ud artinya punya kemungkinan diterima kau tadi. Fa huwa ihtimalun, maka itu adalah ihtimal, ada kemungkinan benar gitu. Wa haitsu qalu, kalau mereka berkata ala ma syamilahu kalamuhum, kalimat ala ma syamilahu kalamuhum wa nahwa dzalika dan semisalnya, fa huwa isyaratun ila tabarri minhu, maka itu adalah isyarat tabarri. Apa itu tabarri? Tabarri itu melemahkan kaul ya. Disebutkan tapi saya berlepas diri dari kaul ini gitu.
Aw annahu muskilun, atau kalau bukan tabari maka artinya qaul itu ada muskilah di situ. Kama sharha bidzalika Ibnu Hajar fi hasyiyati Fathil Jawad. Wa mahalluhu ini ay wa mahallu annahu muskil, ya. Kalau mengucapkan kalimat ala ma syamilahu kalamuhum dianggap muskil, itu posisinya kapan? Haitsu lam yunabbih ala tad'ifihi, kalau tidak dilemahkan setelah itu, au tarjihihi, atau dirojihkan. Illa wa illa, ya. Wa illa maksudnya adalah wa in nabbaha ala tad'ifihi au tarjihihi, ya. Kharaja an kaunihi muskilan, ya. Kalau ditambi, dirojihkan atau dilemahkan maka tidak muskil lagi, tapi berubah ila mahakama bihi alaihi, sesuai dengan dia menghukumi seperti apa. Kalau ditarjih berarti rojih, kalau dilemahkan berarti lemah. Wa haitsu qalu kadza qaluhu, kalau ulama mengatakan kalimat kadza qaluhu atau kalimat kadza qalahu fulan, fa huwa kalladzi qablahu, maka hukum kalimat ini sama seperti kalimat sebelumnya, yaitu kalimat ala ma syamilahu kalamuhum. Hukumnya seperti itu. Artinya apa? Bisa jadi tabari, bisa jadi muskil. Kalau muskil dilihat dulu, dia dihukum muskil kalau tidak dilemahkan atau dirojihkan. Kalau dilemahkan dirojihkan maka sesuai dengan penghukumannya gitu. Wa in qalu in shahha hadza fakadza, kalau ulama mengatakan in shahha kadza fakadza, ya, in shahha qawlu fulanin, ya, fa qadiyatuhu begini-begini. Fa zahiruhu ada murtidaihi, maka zahirnya adalah dia tidak meridhai kaul tersebut. Kama nabbah alaihi fil janaizi minat tuhfati, sebagaimana diperingatkan kepada hal tersebut dalam kitab al-janaiz dari kitab tuhfah. Wa in qalu kama aw lakin, kalau ulama mengatakan kama atau mengatakan lakin, fa inna bahu ba'da dzalika ala tad'ifihi, ya. Kalau setelah kama dan lakin itu ulama menjelaskan kaul tersebut dhaif atau tarjih, atau kaul tersebut rajih setelah kama dan lakin, fala kalam, maka jelas, ya. Jadi setelah kama ada kaul kemudian didhaifkan, ya, maka dhaif, atau dirajihkan maka rajih. Wa illa fa huwa mu'tamad, kalau tidak ditarjihkan atau diremahkan maka itu mu'tamad. Fa in jama'a bainahuma, ya. Kalau ulama mengumpulkan antara kama dengan lakin, kama bayyanahu fi hadzal kitab, lakin alladzi fi hadzal kitab hakadza, begitu, ya. Kama dzakarahu Syekhul Islam, lakin alladzi alaihi Syihabun Ar-Ramli fa hakadza, begitu. Dikumpulkan antara kama dengan lakin. Fa naqala Asy-Syaikh Sa'id Sumbul, ya. Maka Syekh Sa'id Sumbul menukil an syaikhihi, dari gurunya Syekh Abdul Misri, an syaikhihi Asy-Syawbari, dari Syekh Syawbari, anna silahat tuhfah, bahwasanya dalam kitab tuhfah kalau ada kama dikumpulkan dengan lakin dalam kitab tuhfah, anna ma ba'da kama huwal mu'tamad indahu, maka yang mu'tamad itu yang setelah kama itu. Nah, ini bahaya loh ini, ya. Benar ini istilah-istilah ini kalau baca kitab-kitab kecil nggak kepake, tapi baca tuhfah seram ini, hal-hal ini berpengaruh besar. Huwal mu'tamad indahu wa anna masyhura min anna al-mu'tamad ma ba'da lakin, ya. Adapun yang masyhur bahwasannya menurut Ibnu Hajar itu yang mu'tamad setelah lakin itu fi kalamihi, dalam ucapan Ibnu Hajar itu innama huwa fima idza lam yasbiqha kama, itu kasusnya kalau tidak didahului kama. Wa illa ay wa in sabaqaha kama, kalau didahului kama fa huwal mu'tamad, maka yang mu'tamad adalah setelah kama indahu menurut Ibnu Hajar. Wa in rajjaha, ya. Meskipun, ya, setelah itu, ya, meskipun Ibnu Hajar mengunggulkan ba'da dzalika, ya, setelah itu ma yuqabilu ma ba'da kama, kaul yang berseberangan dengan kaul yang setelah kama, tetap yang mu'tamad adalah yang ma ba'da kama. Illa, kecuali in qala lakin al mu'tamad, kecuali kalau kecuali ada kama dengan lakin, maka yang mu'tamad adalah setelah kama menurut dalam versinya qaulnya Ibnu Hajar, ya. Kecuali, ya, kalau setelah kama itu kalimatnya lakin al mu'tamad, kalimatnya lakin al mu'tamad kadza, ya, au al aujah kadza, atau kalimat al aujah kadza,
Fahuwal mu'tamad, maka yang mu'tamad adalah setelah kalimat lakin al-mu'tamad atau kalimat al-aujah kadza. Wa indi, ya menurut saya, kata Sayyid Ahmad As-Saqaf, anna dzalika la yataqayyadu bi hataini suratain. Anna dzalika, ya dzalika kembali ke al-mu'tamad, ya. Anna dzalika, bahwasanya mu'tamad la yataqayyad bi hataini suratain, itu tidak terikat dengan dua surah ini, yaitu enggak mesti kalimatnya lakin al-mu'tamad atau al-aujah kadza, enggak dua kalimat ini doang, ya. Bal sa'iru siyaghi tarjih, akan tapi semua bentuk pentarjihan itu kahuma sama seperti lakin al-mu'tamad dengan al-aujah kadza. Wa ra'aitu 'ani syarihi, ya saya melihat dari asy-syarih. Siapa itu asy-syarih? Jalaluddin Al-Mahalli. Anna ma qila fihi lakin, bahwasannya pendapat yang diucapkan dalam pendapat tersebut lakin, in kana taqyidul mas'alati bi lafzi kama, ya. Kalau ada masalah yang yang didahului dengan lafaz kama, kemudian diqayyid dengan kalau ada masalah yang didahului lafaz lakin, kalau kemudian diqayyid dengan lafaz kama, fama qabala lakin huwal mu'tamad, maka yang sebelum lakin itu yang mu'tamad. Artinya setelah kama yang mu'tamad, ya. Wa in lam yakun lafzu kama, ya kalau tidak diqayyid dengan lafaz kama, fama ba'da lakin huwal mu'tamad, maka yang setelah lakin itu yang mu'tamad. Qalahul Qurdi ma'a ziyadatin min fatawa Ibnu Hajar. Qala fi al-Matlab, ya berkata dalam kitab Matlabul Iqas, ya tulisnya kitab Imam Qurdi, wa yazhar min tadhkiratil ikhwan lil Aliji, ya, jelas dari kitab Tadhkiratul Ikhwan tulisan al-Aliji, anna istilah asy-Syams ar-Ramli wal Khatib asy-Syirbini ka istilah asy-Syaikh fi hadhihi al-alfaz al-madhkurah, bahwasannya istilah Syamsuddin Ar-Ramli dan Khatib Syirbini juga sama seperti istilahnya Syekh Ibnu Hajar fi hadhihi al-alfaz al-madhkurah, dalam lafaz-lafaz ini. Tadi kan yang dibahas kama dengan lakin, katanya versi Ibnu Hajar seperti itu. Nah, dijelaskan di sini oleh Imam Qurdi, enggak, ini bukan Ibnu Hajar doang, tapi Syamsuddin Ar-Ramli dan Khatib juga seperti itu. Anil Qurdi, al-madhkur anil Qurdi, dari Imam Qurdi. Wa qawlu Ibnu Hajar ala niza'in fihi, dan kalau Ibnu Hajar mengatakan ala niza'in fihi, kalimat ala niza'in fihi tabarrin, maka itu tabarri minan niza', tabari dari niza', ya berlepas diri dari khilaf. La minal hukmi, bukan dari hukum. Wa mithluhu ala khilafin fihi, sama juga kalimat ala khilafin fihi. Wa idza 'abbara bi ala, ya kalau takbirnya dengan ala, ya ala khilafin fihi, ya ala niza'in fihi pakai ala, fa ma'nahu ghairu musallamin, maka maknanya itu tidak musallam, tidak disepakati oleh Ibnu Hajar. Wa idza 'abbara bi kadza qalu, kalau takbirnya kadza pakai kadza qalu, bukan ala ma qalahu, ya kalau pakai ala ma qalahu fulanun, ya, kalau pakai kadza qalu fa huwa mutabarrin minal illah, maka itu tabari dari illah, la minal hukm, bukan dari hukum. Qala al-Aliji wa idza qalu ala ma qadahu kalamuhum aw ala ma qalahu fulanun bi dzikri ala aw qalu wa hadza kalam fulan fa hadhihi shighatu tabarin, maka ini semua adalah shighah tabari. Tabari itu berlepas dari qaul. Jadi sebutkan tapi saya berlepas diri, saya enggak ikut-ikutan gitu, saya nyebutin doang gitu. Kama sarrahu bihi. Tsumma taratan yurajjihunahu, tapi kadang-kadang kalau meskipun kalimatnya ala ma qalahu pakai shighah tabari, kadang-kadang dirajihkan. Wa hadza qalil, tapi sedikit, ya jarang. Wa taratan yudha'ifunahu, dan kadang-kadang setelah ala ma qalahu fulan, itu qaul tersebut dilemahkan. Wa huwa katsir, dan itu yang kebanyakan seperti itu. Fa yakunu muqabiluhu huwal mu'tamad, maka kebalikannya lah yang jadi mu'tamad. Ai in kana, kalau ada kebalikannya. Wa taratan yutliquna dzalika, kadang-kadang mereka juga mengucapkan dzalika kembali ke ala ma qalahu fulan wa hadza kalamu fulan, kembali ke situ. Fajara ghairu wahidin minal masyayikh ala annahu dha'ifun, maka banyak dari para masyayikh yang memilih bahwasanya qaul tersebut
dhaif, wal mu'tamad ma fi muqabilihi, sedangkan yang mu'tamad itu kebalikannya aidon juga, ai in kana. Maksudnya kalau ada kebalikannya, kalau enggak ada yang enggak. Kama sabaqa, sebagaimana telah lalu. Intaha kalamul aliji. Wa tawaqqafa al-'allamatul Qurdi fi suratil itlaq. Tapi al-'allamah al-Qurdi tawakuf kalau itlaq. Kalau itlaq. Tadi kan gini ya. Kalau kalimatnya ala ma qalahu fulan, kemudian setelah itu tidak dirojihkan, tidak dilemahkan, udah kalau ala ma qalahu fulan gitu aja. Nah, keterangan di menurut Imam Al-Aliji, kalau seperti itu maka qaul tersebut dhaif ya. Kemudian yang mu'tamad adalah kebalikannya. Jelas ya? Kalau kalimatnya ala ma qalahu fulan, kemudian tidak dijelaskan lemah atau kuat, maka qaul yang setelah kalimat ala ma qalahu itu lemah, dan yang mu'tamad adalah kebalikannya menurut Imam Al-Aliji. Nah, menurut Imam Qurdi, kalau kalimatnya ala ma qalahu fulan kemudian tidak dijelaskan lemah atau kuat, dia tawakuf, tidak berpendapat, tidak mengatakan bahwa oh berarti yang mu'tamad kebalikannya, enggak mengatakan seperti itu. Apa alasannya? Li'annahu la yalzamu min tabarrihi i'timadu muqabilihi. Karena enggak mesti ketika seseorang berlepas dari qaul kemudian dia mengatakan kebalikannya jadi mu'tamad gitu. Fa yabghi hina idzin muraja'atu baqiyati kutub Ibnu Hajar, maka ketika itu perlu merujuk kembali kitab-kitabnya Imam Syekh Ibnu Hajar. Berarti Imam Qurdi ini kaulnya lumayan repot ya. Kalau tadi praktis, ala ma qalahu berarti yang mu'tamad kebalikannya. Kalau Imam Qurdi enggak. Kamu baca lagi. Nah, ngajak pinter. Fama fiha huwa mu'tamaduhu. Fama fiha ay fama fi baqiyatil kutub huwa mu'tamaduhu, itu adalah mu'tamadnya Syekh Ibnu Hajar dalam gambaran ini. Fa in lam yakun dzalika fiha, ya, kalau masalah tersebut tidak disebutkan dalam baqiyatul kutub, fa mu'tamadahu mu'tamidu mutaakhiri a'immatina asy-Syafi'iyah. Kalau tidak disebutkan dalam kitab-kitab Syekh Ibnu Hajar, maka periksa lagi kitab-kitab lain. Nah, maka yang mu'tamad adalah mu'tamadnya mutaakhir ulama Syafi'iyah. Faharrir dzalika, telitilah, bacalah hal tersebut. Wa huwa hasba ma dhahara lil faqir. Qala Syekh Muhammad Baqusyair. Ini kan mustalahatnya, kayaknya ngejelasinnya agak repot. Jadi yang lafaz-lafaz yang jelas enggak usah diterjemahin lagi lah. Qala Syekh Muhammad Baqusyair, tatabba, ikuti, coba baca-bacalah kalam Syekh Ibnu Hajar. Fa idza qala 'ala al-mu'tamad, kalau beliau mengatakan 'ala al-mu'tamad, fa huwa al-azhar min al-qaulain. Maka kalau kalimatnya 'ala al-mu'tamad, yang dimaksud adalah qaul azhar dari dua qaulnya Imam Syafi'i, awil aqwal atau aqwalnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Syekh Ibnu Hajar 'ala al-mu'tamad, maka yang dimaksud maka qaul yang diikat dengan kalimat 'ala al-mu'tamad itu adalah qaul azhar dari beberapa qaul Imam Syafi'i. Wa idza qala 'ala al-aujah, kalau kalimatnya 'ala al-aujah mathalan fa huwa al-ashah min al-wajhain aw al-aujah, maka itu adalah qaul yang kuat di antara pendapatnya pendapat ashab Syafi'i, ya bukan qaul Imam Syafi'i tapi ashab Syafi'i. Itu bedanya 'ala al-mu'tamad dengan 'ala al-aujah. Wa qala Syekh Ibnu Hajar fi risalatihi fil wasiyati bis-sahmi al-bahthu, ya, istilah bahats, ma yufhamu fahman wadihan min al-kalamil 'ami lil ashabil manquli an sahibil madhhab binaqlin 'am. Bahats adalah permasalahan yang difahami dengan pemahaman yang jelas. Ya, dipahaminya dari mana? Minal kalamil 'am, dipahami dari ucapan umum lil ashab, ucapan yang umum dari ashab Syafi'i, al-manqul an sahibil madhhab, yang dinukil dari Imam Syafi'i, binaqlin 'am, dengan penukilan yang 'am. Jadi masalah dinukil secara umum dari Imam Syafi'i kepada ashab Syafi'i. Ashab Syafi'i menukil kepada mutaakhirun Syafi'iyah secara umum juga permasalahan tersebut. Nah, kalimat umum ini konsekuensinya seperti ini. Nah, maka itu penarikan suatu masalah tertentu dari kalimat umum ashab itu adalah disebut dengan bahats gitu.
Wa qala Sayyid Umar fi fatawihi, al-bahthu huwa alladhi istanbatahu al-bahithu min nususil imam. Bahats adalah yang disimpulkan oleh seorang bahith, ya, ulama, min nususil imam, dari nas Imam Syafi'i wa qawaidihi, dan kaidahnya al-kulliyah ini yang sifatnya umum, yang sifatnya universal. Qala syekhuna, berkata guru kita, ini gurunya Syekh Umar Al-Basri, ya, Syekh Ibnu Hajar. Wa ala kila ta'rifain la yakunu al-bahthu kharijan an madhhabil imam. Ini nanti perlu diteliti lagi. Syekhuna ini siapa? Syekhnya Syekh Umar Al-Basri. Wa ala kila ta'rifain, ya. Berdasarkan dua ta'rif di atas, yaitu ta'rifnya Syekh Ibnu Hajar dengan ta'rifnya Sayyid Umar Al-Basri. Wa ala kila ta'rifain. Oh, ini bukan gurunya Sayyid Umar Al-Basri. Sebenarnya saya udah nanya Syekhuna ini ke Sayyid Abdullah. Beliau mengatakan yang dimaksud Syekhuna di sini adalah Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, penulis I'anah. Syekhuna itu gurunya penulis Fawaid Makkiyah ini, yaitu penulis I'anatul Talibin. Karena ini sudah selesai dari kalimat Sayyid Umar Al-Basri, ya. Wa ala kila ta'rifain, berdasarkan dua ta'rif di atas, ta'rif Ibnu Hajar dengan Sayyid Umar Al-Basri, la yakunul bahthu kharijan an madhhabil imam. Bahas itu tidak keluar dari madhab imam. Wa qawlu ba'dihim fi ba'di masail abhath lam nara fihi naqlan. Jadi bahas itu tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i, ya. Nah, gimana sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian ulama mengomentari abhath mutaakhirin dengan kalimat lam nara fihi naqlan. Masalah ini kami tidak pernah melihat penukilannya. Nah, itu kan artinya tadi bilang bahas itu tidak keluar dari madhab. Sedangkan sebagian ulama mengatakan, mengomentari bahas itu lam nara fihi naqlan, seolah-olah masalah ini tidak dinukil dari sahibul madhab, kan begitu. Apa yang dimaksud dengan lam nara fihi naqlan yang digunakan sebagian ulama untuk mengomentari bahas? Maksudnya apa? Yuridu bihi naqlan khassan. Yang dimaksud adalah bukan berarti masalah ini secara umum tidak dinukil dari mazhab Syafi'i, enggak. Tapi yang dimaksud adalah masalah ini khusus dengan bentuk seperti ini itu belum dinukil dari mazhab. Tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang bahas itu masalah khusus yang disimpulkan dari nas yang umum. Ya, secara umum masalah ini tidak keluar dari mazhab, tapi secara khusus memang masalah ini belum pernah dijelaskan secara khusus seperti ini dari sahibul madhab, begitu. Faqad qala Imamul Haramain la takadu tujadu mas'alatun min masailil abhath kharijatan 'alal madhab. Jelas itu, ya. Min kullil wujuh. Qala Sayyid Umar fil hasyiyati fi taharati. Ya, hasyiyah di sini hasyiyah Tuhfatul Muhtaj. Ya, perlu diketahui, ya, hasyiyah Tuhfatul Muhtaj tulisan Sayyid Umar Al-Basri itu dicetak bersamaan dengan Tuhfatul Muhtaj dalam cetakan Wahbiyah, namanya bukan Wahabiyah, Wahbiyah. Itu katanya cetakan paling bagus, cetakan dulu yang paling bagus itu adalah cetakan itu sebelum muncul cetakan Darudiyah menurut Syekh Anwar Asy-Syaikhi. Katsiran ma yaquluna fi abhatsil mutaakhirin wa huwa muhtamil atau muhtamal. Banyak sekali ulama mengatakan ketika mengomentari abhath ulama mutaakhirin, ulama mengatakan wa huwa muhtamil atau wa huwa muhtamal. Apa maksudnya? Fa in dhabatu bi fathil mim, kalau diharokati muhtamal, mim atsani, mim keduanya diharokati fathah, muhtamal, fa huwa musy'irun bit tarjih, maka maksudnya kalau tersebut rajih, li'annahu bi makna qarib, karena muhtamal artinya adalah qarib. Wa in dhabatu bil kasri, kalau harokatnya kasrah, wa huwa muhtamil, fala yusy'iru bihi, ay fala yusy'iru bit tarjih, li'annahu bi makna dhi ihtimal, ya, karena muhtamil maknanya adalah dhi ihtimal, punya ihtimal, bisa iya bisa enggak gitu. Ay qabilin lil hamli wat ta'wil, maksudnya menerima al haml wat ta'wil. Fa in lam yadbatu bi syai'in minhuma. Nah, repot ini. Kalau tidak diharokati, fala budda an turaji'a kutubal mutaakhirina anhum.
hatta tankashifa haqiqatul hal. Wa aqulu walladhi yazhar anna hadha idza lam yaqa' ba'da asbab at-tawjih. Wa aqulu, ya, menurut saya, kata Said Ahmad As-Saqqaf, walladhi yazhar, yang jelas, ya, yang kuat, anna hadza itu kembali ke in lam yadbitu bi syai'in minhuma fala budda an turaji' kutubal mutaakhirin, ya. Anna hadza, bahwasanya hadza kembali ke mana? An turaji' kutubal mutaakhirin itu kapan? Idza lam yaqa' ba'da asbabit tawjih. Kalau kalimat wa huwa muhtamal yang enggak ada harokati itu posisinya bukan setelah asbab taujih, kalimat-kalimat yang menguatkan. Kalafzi kama, seperti lafaz kama. Di situ apa? Kama atau kul? Kama, ya. Yang asbab taujih itu kama, bukan kul. Itu yang ini menukil dari kitab Tadhkiratul Ikhwan, ya. Kalimat ini dinukil dari kitab Tadhkiratul Ikhwan tulisan Imam Al-Aliji. Dalam kitab Tadhkiratul Ikhwan tulisannya kama, bukan kul. Amma idza waqa'a ba'daha, kalau masalahnya setelah lafaz kama atau asbab taujih, ba'daha ay ba'da asbab taujih, fa yata'ayyanul fathu, maka harus difathahkan. Gitu. Kama idza waqa'a ba'da asbab tad'if, ya, sebagaimana kalau setelah asbab tad'if fa yata'ayyan al-kasru. Gitu. Qala syekhuna al-ikhtiyar. Tadi bahas, sekarang ikhtiyar. Apa itu ikhtiyar? Huwa alladhi istanbatahu al-mukhtar 'anil adillatil usuliyah. Ikhtiyar adalah yang disimpulkan oleh seorang mukhtar. Mukhtar itu mujtahid madhab ya. 'Anil adillatil usuliyati, dari dalil usuliyah, bil ijtihad, dengan ijtihad. Ai 'alal qawli bi annahu yatajazza'u. Ya, maksudnya adalah kalau berdasarkan kaul yang mengatakan bahwa ijtihad itu bisa yatajazza. Wa huwa ay wal qaul bi annahu yatajazza al ashah, itu qaul ashah. Min ghairi naqlin berkaitan dengan mastanbatahu, ya. Mas alladzi sanbatahu, ya. Jadi ikhtiyar itu yang disimpulkan oleh seorang mujtahid madhab dari dalil suatu madhab, dari kaidah usul suatu madhab. Jadi mujtahid madhab kan nggak bisa dia ijtihad langsung ke Quran hadis dengan kaidah usul sendiri, itu kan? Dia bisa istinbat ke Quran hadis tapi pakai kaidah imamnya, gitu ya. Ikhtiyar itu begitu. Ada mujtahid madhab yang menggunakan kaidah Imam Syafi'i, membaca Quran hadis kemudian menyimpulkan masalah, maka itu ikhtiyar namanya. Itu min ghairi naqlin lahu min sahibil madhab, tanpa dinukil dari pemilik madhabnya, tanpa dinukil dari Imam Syafi'i. Fa hina idzin yakunu kharijan 'anil madhab wa la yu'awalu 'alaihi. Gitu. Wa amal mukhtar alladzi waqa'a lin-Nawawi fi ar-Raudhah, itu istilah ikhtiyar secara umum. Ada istilah yang khusus. Punya siapa? Istilah khusus punya Imam Nawawi. Wa amal mukhtar alladzi waqa'a lin-Nawawi fi ar-Raudhah, kalau ada kalimat mukhtar dalam kitab Raudhah, fa huwa bi ma'na al-ashah fil madhhab la bi ma'nahu al-mustalah. Maka yang dimaksud adalah qaul ashah. Kalau qaul ashah berarti tidak keluar dari madhab. Tadi kan ikhtiyar itu keluar dari madhab, ya. Itu istilah biasa. Ada istilah yang enggak biasa, itu punya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Wa amal mukhtarul ladzi mana tadi? Intaha kalamul Aliji. Wa fi matlabil iqaz su'ila al-'allamatu syarif Umar bin Abdul Rahim al-Husaini al-Makki an qaulil musannifin kadza fi aslir raudhati. Ini kalau di situ takbirnya beda dengan yang saya baca, benerin, ya. Jadi yang yang terdapat dalam kitab Matlabul Iqaz itu ibaratnya begini. Kadza fir raudhati ka asliha au wa asliha. Gitu. Kadza, jadi ulang lagi nih. Wa fi Matlabil Iqaz su'ila al-'allamatu syarif Umar ibn Abdul Rahim al-Husaini al-Makki an qaulil musannifin kadza fir raudhati ka asliha aw wa asliha. Gitu. Mal murad bima dzukir fajaba wajadtu bi khatti ba'd al-a'immatil muhaqqiqin min talamidati Syekhul Islam Zakaria biha mishi nuskhatil ghurar. Ghurar, ya, bukan uzr.
Itu apa? Nah, ghurar yaitu ghurar bahiyah, ya. Al-Ghurar al-Bahiyah tulisan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, syarah Bahjah Wardiyah tulisan Ibnu Wardi. Li syaikhihi, nuskhatul ghurar li syaikhihi, ya maksudnya ghurar itu tulisan Syekhul Islam. Mahasiluhu, ada tulisan yang kesimpulannya annahu idza qala fi aslir raudhah, ya, kalau Imam Nawawi mengatakan fi aslir raudhah fal murad, maka yang dimaksud minhu dari ibarat tadi ibaratun Nawawi fir raudhati, ya, maka maksudnya adalah ibarat Imam Nawawi dalam kitab Raudhah allati lakhasaha wa ikhtasaraha min lafzil ajiz, yang diringkas dari Syarhul Aziz. Ingat Raudhah itu ringkasan dari kitab apa? Fathul Aziz. Fathul Aziz itu kitab apa? Syarah terhadap kitab Al-Wajiz Imam Ghazali. Jadi Imam Rafi'i punya kitab Fathul Aziz. Fathul Aziz diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Jadi kalau kalimatnya fi aslir Raudhah, maka yang dimaksud adalah ibarah Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, yang mana ibarah itu juga ada di kitab Fathul Aziz, cuma diringkas ibarahnya oleh Imam Nawawi. Gitu. Rafa'a hadza ta'bir, fungsinya apa ta'bir ini? Fungsinya apa kalau kita tahu seperti itu? Ya, rafa'a hadza ta'bir bi sihhati nisbati hukmi ila syaikhain, maka maksudnya adalah hukum tersebut bisa dinisbatkan kepada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Karena itu diringkas oleh Imam Nawawi dari kitab Imam Rafi'i. Gitu. Wa idza uziya al-hukmu ila zawaidir raudhah, kalau hukumnya dikembalikan kepada zawaidir raudhah, ya, misalnya kalimatnya kadza fi zawaidir raudhah fal murad minhu ziyadatuha ala ma fil aziz, maka yang dimaksud adalah bahwa hukum tersebut tidak dicantumkan dalam kitab Fathul Aziz, tapi dicantumkan dalam kitab Raudhah yang merupakan tambahan-tambahan dari Imam Nawawi terhadap ringkasan Fathul Aziz. Jadi kan Imam Nawawi selain meringkas menambahkan keterangan. Tambahan-tambahannya itu yang dimaksud dengan Zawaidur Raudhah. Wa idza utliqa lafzur raudhati, nah itu gimana kalau kalimatnya raudhah doang, enggak dijelaskan aslur raudhah, enggak dijelaskan Zawaidur Raudhah, raudhah doang. Fahuwa muhtamil, maka itu baina litaraddudihi bainal asli waz zawaid wa rubbama yusta'mal bi ma'nal asli, tapi kadang-kadang raudhah itu maksudnya adalah aslur raudhah, kama yaqdi bihi sabru, sebagaimana diputuskan melalui pembacaan ulama. Jadi kebanyakan ar-raudhah itu maksudnya aslur raudhah, tapi kebanyakan ya, ada beberapa yang enggak begitu. Wa idza qila kadza fir raudhati wa asliha, gimana kalau kalimat kadza fir raudhati wa asliha? Repot ini. Dalam kitab Raudhah wa asliha, au ka asliha, atau kalimatnya kadza fir raudhati ka asliha. Maksudnya apa? Fal murad bir raudhati masabaqa at-ta'bir bi asli raudhah. Maka yang dimaksud dengan raudhah di sini adalah dijelaskan ini ya. Fal murad bir raudhati masabaqa at-ta'bir bi asli raudhah wa hiya, yang dimaksud dengan raudhah dalam kalimat kadza fi raudhati wa asliha atau ka asliha itu ibaratul Imam An-Nawawi al-mulakhis fiha lafzul aziz fi hadaini ta'birain, dalam dua ta'bir ini. Tsumma baina ta'birain al-madhkurain farqun, tapi dua ta'bir itu ada bedanya. Ada bedanya antara fi raudhati wa asliha dengan fi raudhati ka asliha. Ada bedanya. Wa huwa annahu idza ata bil wawi, kalau pakai wawu fi raudhati wa asliha fala tafawuta bainahuma wa baina asliha, maka tidak ada fil makna ya, fala tafawuta bainaha apa bainahuma wa baina asliha fil makna. Kalau kalimatnya wa asliha, maka antara raudhah dengan Fathul Aziz tidak ada perbedaan makna. Wa idza ata bil kaf ya fi raudhati ka asliha fa bainahuma bihasabil makna yasiru